Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Kepada para guru dan pengajar pesantren Cendekia Amanah yang tawabu orangnya, yang sabar gitu kan, kelihatan dari wajah-wajahnya Kiai. iya, ada makanan nggak langsung dimakan. Enggak langsung dimakan. Kiai, saat ini kan lagi marak nih ya, kita dengar banyaknya artis hijrah dan kesadaran orang-orang untuk hijrah. Nah itu gimana sih Kiai, makna hijrah itu sendiri sebenarnya apa? Makna hijrah al-intiqal, pindah. Dari tadi Mas Agus dari Masjid An-Nafisah ke sini itu hijrah, pindah. Oh. Dulu digambarkan dengan Nabi pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Karena di Mekah Nabi dicoba dan diganggu, akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Makanya hijrahnya Nabi untuk mengembangkan Islam ya dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah sudah ada sahabat Ansor yang sudah masuk Islam. Nah, tapi setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah tidak lagi kita ini diperintahkan hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah itu adalah hijrah dari minal ma'asi ila ta'ah, dari kemaksiatan kepada taat. Minal kufri ilal iman, dari kufur kepada iman. Jadi hijrahnya tidak lagi hijrah tempat, tapi hijrah bagaimana kita memaksimalkan keimanan. Orang yang enggak beriman menjadi beriman, orang yang mungkar, yang maksiat menjadi orang yang taat. Jadi maknanya itu adalah memperbaiki diri. Mungkin sekarang dimaknai orang yang tidak berjilbab menjadi berjilbab. Iya. Mungkin dulu yang dia minum minuman keras atau dulu juga nakal, mungkin juga mohon maaf umpamanya ada yang kena narkoba, sekarang hijrah menjadi orang yang tobat dari situ. Jadi makna hijrah sekarang adalah tobat. Ya. Jadi tidak lagi terus di dalam kemungkaran, kemaksiatan, tapi dia sudah kembali kepada jalan yang benar. Jadi mungkin ada profesi yang memang harus hijrah benar-benar meninggalkan, tapi ada juga profesi yang sebenarnya tidak perlu ditinggalkan, tapi dirubah kontennya, isinya gitu. Nah ya? itu benar. Kalau dulu ya dia umpamanya kerja di prostitusi, dulu kerja di miras, udah hijrah sama sekali, tinggalin. Karena dia nggak bisa lagi diperbaiki, jadi tidak bisa lagi di dalamnya itu ada kebaikan. Tapi kalau seperti halnya nyanyi, kita ingin bisa menganalogikan dengan Sayyidina Umar bin Khattab manakala mengubah manara. Manara itu adalah menara menjadi aksesorisnya masjid. Dulu orang-orang Majusi itu kalau nyembah api. Nah, tempat api namanya bahasa Arabnya manar, tempat api. Manar itu tinggi ke atas, kayak api unggun. Lalu disembah sama orang Majusi. Oleh Sayyidina Umar tidak dihancurkan manaronya, tapi dibikin aksesorisnya tempat ibadah. Nah, sama dengan kita ketika mamanya mencoba bagaimana sesuatu yang dulunya mungkin maksiat diubah menjadi kebaikan. Seperti halnya nyanyian. Mungkin dulu saya masih kecil tuh ingat betul, kalau orang masuk ke bioskop itu adalah orang-orang nakal. Ada dia senang nonton bioskop, gitu dalam pikiran saya. Stereotipnya di saya. Makanya dulu santri dilarang nonton bioskop. Nah sekarang bioskopnya diubah, filmnya film Wali Songo. Jadi sutradara yang dulu mungkin sutradara hanya pacaran, mungkin juga ya yang nakal-nakal, kita ubah menjadi cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita yang bisa membawa kebaikan. Sehingga gedung bioskopnya tetap, tapi tontonannya diubah menjadi tontonan yang mendidik. Sama dengan kita ini kan, masak-masak, lalu bagaimana filosofinya, lalu bagaimana kaitan dengan agama. Jadi yang dulu orang mungkin ngabisin waktu tak ada gunanya, sekarang dijadikan area pendidikan. Apalagi di saat pandemi begini, orang nontonnya TV, orang bukanya adalah online, sehingga kita bisa memberikan yang baik kepada orang lain. Jadi alat semuanya yang sifatnya masih bisa diubah dari alat buruk menjadi alat baik, gak usah ditinggalin. Apalagi memang bakatnya di situ. Nah, Kiai, ini kayaknya kalau penjelasan kayak begini Kiai, ini banyak nanti yang akan merespon Kiai. Ya kan pengen tahu sebenarnya bagaimana sih, karena banyak juga mungkin saudara-saudara kita yang pengen hijrah tapi masih ada beban mental.
Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sebuah solusi Kiai ya. Nah, kita ingin menyapa dulu nih pemirsa TVRI yang ada di mana saja. Ya, ini acara pesantren kuliner. Tapi justru di sinilah kita menggali tidak hanya makanan, tapi juga ilmu dari Kiai. Nah, bagaimana hikmah ilmu ini kemudian kita ambil juga apa yang ada di makanan. Jadi biar sama-sama combine. Ya, perutnya dapat, pikirannya dapat, hatinya dapat juga. Asupan gizi itu bukan hanya fisik. Ya. Tapi rohani butuh asupan, Ya. akal butuh asupan. Ya. Kalau sampai seminggu rohani tidak ada asupan, akal nggak ada asupan, juga mati. Sama Masya dengan fisik Allah. kita ini nggak diberi makanan dan minuman. Baik, tetap bersama kami di Trenku Pesantren Kuliner. Hai, konnichiwa, Nadika itashimashoka? Assalamualaikum Pak, saya mau ketemu sama Pak Holil. Waalaikumsalam. Bisa bahasa Indonesia? Bisa, udah bisa kok. Saya pikir nggak bisa. Oke, mari ayo saya antar. Ayo Pak. Nah, Kiai, ini permasalahannya Kiai. Kalaulah kita kekurangan asupan makanan itu terasa perut lapar. Ya kan Kiai? Kalau asupan misalkan orang kurang belajar deh, wah sadar, wah saya harus mengejar ilmu. Tapi masalahnya kadangkala asupan rohani ini kalau kurang itu nggak berasa Kiai. Memang karena kita salah fokus. Oh. Fokusnya baru fisik. Coba fokusnya rohani. Dia akan nyari seperti kesadaran orang-orang untuk belajar. Ya. Jadi orang belajar itu nggak ada kenyangnya. Sama dengan orang tak pernah puas mencari harta. Ya. Nah, di kita pada diri ini fokusnya kemana? Coba orang-orang yang rohaninya menggali terus sampai lupa dia juga asupan fisiknya. Tapi orang yang mementingkan fisik lupa rohaninya. Iya. Di Islam mengajarkan kedua-duanya yang seimbang. Iya, Karena iya, kita terdiri dari rohani, dari akal, dari fisik kita, maka antar keduanya juga antar ketiganya itu diimbangkan antara hati, pikiran dan fisik Masya kita. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kita kedatangan tamu nih kayaknya Kiai. Masya Allah. Silakan duduk. Ini siapa ini? Nah, ini kita nanya dulu ini. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Nadia. Mbak Nadia. Oh, Mbak Nadia Miami. Minami. Minami atau Miami? Minami. Minami. Oh iya, Mbak Nadia Minami itu. Aduh, Mbak Nadia ini repot-repot datang ke sini sebenarnya ada kegundahan atau apa yang mau? Iya, banyak sih kalau kegundahan. Dimulai dari aku mau nanya sebenarnya sih, boleh nggak Pak Kiai? Boleh. Silakan. Jadi kan dulu aku punya masa lalu yang ya bisa dibilang kurang baik lah ya. Kayak foto-foto seksi gitu. Terus kayak minum-minuman beralkohol. Itu gimana ya kalau misalnya kita mau memperbaikinya itu masih bisa dimaafin gak sih kalau kita mau berubah? Kita semua yang kita lakukan itu bisa dimaafkan oleh Allah. Asalkan kita tobat. Yang nggak dimaafkan cuma satu. Kalau menyekutukan Allah dengan yang lain. Namanya kita yakin kepada Allah, yakin juga kepada benda mati, benda halus yang tidak bisa kita maafkan. Allah tidak bisa memaafkan. Tapi semua itu bisa diubah kalau kita bertobat kepada Allah sebelum kita meninggal. Kalau kita memang tidak sama dengan mereka, maka pasti kita dengan sendirinya menolak. Orang yang bersama dengan orang lain, akrab dengan orang lain karena kesamaan mental, kesamaan kemauan, kesamaan karakter. Man tahallaqa bihalatin lam yakhlu hadirahu minha. Orang yang bergaul dengan orang lain itu karena ada kesamaan. Makanya kalau kita baik pasti tidak berteman dengan orang buruk. Kenal boleh, tapi berteman kita perlu juga mikir kembali. Kalau kita berteman dengan orang pemabok pasti ada kemiripan pemaboknya. Berteman dengan orang-orang yang nakal pasti ada kemiripan nakalnya. Oleh karena itu untuk menghindari, saya udah mulai tobat nih. Pastikan dengan dia saya cukup kenal tapi tidak jadi teman. Tapi teman saya cari orang yang baik, cari orang yang bisa sama dengan kita.
Nah makanya kalau kita ingin tahu Mas Agus nih baik atau enggak, Ya. tanya teman-temannya Mas Agus. Waduh. Bukan kenalannya, teman-temannya. Kalau kenalan boleh seluruh orang kenal. Iya. Tapi temannya siapa? Teman dekatnya ya. Teman bisa teman dekat namanya ada sahabatnya lebih dekat lagi. Jadi teman adalah orang yang biasa, belum begitu dekat. Yang paling dekat sahabatnya. Kalau sahabatnya Mas Agus ini orang-orang baik, dia orang baik. Kalau sahabat Mas Agus adalah orang-orang buruk, sudah cukup kenal saja, tidak perlu menjadi teman apalagi jadi sahabat. Baik. Oke, baik. Cukup Makasih ya, luar biasa. Tapi gini Kiai, ini alhamdulillah Nadia datang ke sini ya, ke pesantren udah luar biasa loh. Nah, supaya ingin membuat Nadia ini menjadi terus happy, menjadi senang di sini, kita ajak nanti untuk masak bersama Chef Angga. Itu. Suka kan ya? Suka banget. Nah, itu dia. Calon ibu harus bisa masak. Amin. Baik pemirsa, ya tetap bersama kami karena setelah ini Nadia nanti memasak. Masakannya apa? Masih kita rahasiakan. Tetap bersama kami di Trenku, Pesantren Kuliner. Hai, masih bersama saya, Chef Angga dalam acara Trenku, Pesantren Kuliner, masakan keren jadi ngetren. Hari ini kita mau memasak ayam betutu, tapi kita lagi nunggu nih, Nadia nih. Katanya mau dateng, mau makan ayam. Assalamualaikum, Chef. Wah, waalaikumsalam, Mbak Nadia. Halo. Sekarang kita masak apa nih? Wah, di sini kita ada ayam. Ya. Mau dibuat apa? Kita mau bikin ayam betutu. Wow, kayaknya enak banget nggak sih? Pedes-pedes gitu ya, Chef ya? Iya, tau nggak ayam Ya, betutu mau. dari mana? Bali. Bali. Nice. Nah, di sini kita ada ayam, ya, bahan-bahannya. Ada ketumbar, ada kunyit, Oke. ada cabai, Oke. ada merica. Oke. Di sini? Nah, di sebelah sini ada serai, Ya. ada lengkuas, Oke. ada jahe, Oke. ada kunyit, Oke. ada cabai rawit yang kita potong halus, ada bawang merah, ada bawang putih, ada gula, ada garam juga, Oke. ya, ada bawang yang udah digoreng. Oke. Nah, pertama-tama ini yang kita mau halusin nih, Oke. ya. Halusinnya yang mana Kamu dulu? bisa bantu masukin nggak? Bisa dong. Masukin, bukan itunya. Aku yang tombol kasihan, kamu berat nanti. Oke. Yuk, semuanya? Ya? Nggak, satu aja. Oke. Oke, Jadi sekarang kita lagi ngulek nih, guys. halusin dulu nih. Sampai halus. Pedes banget nih kayaknya Heeh. lumayan. Orangnya spicy banget sih. Bentar lagi, dan segala macamnya Terus itu. kita dekatkan kompor. Nah, pertama yang kita Garamnya? masukin bawang merah, terus ke bawang merah banyak. Suka banget. Iya. Wanginya. Masukin. Bawang putih ya di sini. Chef, Iya. bawang putih ya. Setelah itu bawang putih. Terus sedikit aja. Ada bawang putih. Ini kita tunggu nih. Wanginya sumpah. Beuh. Bener-bener deh. Subhanallah banget wanginya. Kita tunggu nih sampai sedikit coklat ya. Hmm. Nah, setelah itu kita masukin bumbu yang tadi kita halusin. Wow. Wanginya makin menjadi-jadi ya. Makin Habis dikasih rempah-rempah yang tadi Rempahnya kita banyak udah banget ini. ulek-ulek. komplit. Apa lagi, Chef? Udah ya? Tunggu, kita tunggu matang dulu sebentar. Mau kasih cabenya belakangan. Oke. Garam sama gulanya? Garam gulanya deketin boleh. Nah, sedikit lagi nih. Ya, ini sudah. Sudah gitu ini sudah. Kita masukin cabai. Yes. Cabai kita Chili banyakin ya. time. Ya. Wih, wanginya. 15 cabai loh. Nah, setelah itu kita masukin si ayam nih. The chicken.
Emang kalau kita masukin. Setelah itu kita aduk dulu. Iya. Saya merata ya, Chef ya? Sampai rata. Kita balur nih. Wanginya. Ayamnya kita balur. Lapar nggak? Lapar banget sih. Mari kita makan ya. Ayolah. Ini kayaknya aku bakal nambah deh, Chef. Hah? Bakal nambah-nambah terus nih Berarti kalau kamu Chef suka Angga pedes masak. dong ya? Suka banget. Kalau Chefnya gimana? Hah? Suka pedes gak? Nggak terlalu sih. Oh. Tapi kadang-kadang suka juga karena kalau lagi Tergantung flu, mood ya? lagi apa, iya. Nih setelah itu, Masukin air. masukin air. Wanginya. Kita Auca. cover nih. Wih, enak banget ya, Chef ya? Udah. Setelah itu, Kita masukin ya gula sama garamnya ya, Chef ya? gula sama garam. Tunggu ya. Ini Ini harus pakai tangan nih, nggak pakai garam. biar makin berasa ya. Ada asinnya. Gurih Ada deh garam, pokoknya. pasti harus ada gula. Bener banget. Dah. Ini kita gede-gede aja. Iya, wih. Seger banget ya, Chef ya kelihatannya. Cukup. Terus kita kasih kuah. Iya, kuahnya. Sadis wanginya. Parah sih. Buat yang suka pedes nih. Ya pemirsa, ini ayam betutunya sudah jadi. Terima kasih masih bersama kita. Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Nah, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah tibalah saatnya kita akan mencicipi ya hidangan ataupun masakan yang telah disiapkan oleh Chef Angga yang diperuntukkan khusus kepada para guru dan pengajar pesantren Cendekia Amanah yang tawadhu orangnya, yang sabar gitu kan, kelihatan dari wajah-wajahnya Kiai. Iya, ada makanan nggak langsung dimakan. Nggak langsung dimakan. Udah jelas gitu ujian kesabarannya. Nah, mungkin sebelum guru-guru kita ini menikmati hidangan yang telah ada, walaupun dalam kondisi tertutup, biar penasaran, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, Kiai. Ya, memang kita berpuasa itu latihan nahan diri, al-imsak. Jadi orang yang mampu menahan diri itu bukan karena tidak ada. Kayak orang hidup sederhana, itu bukan karena dia nggak punya uang, bukan karena dia tidak kaya, tapi dia menahan diri untuk menggunakan kekayaannya di luar batas kewajaran. Jadi dia hanya berdasarkan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ketika butuh pun kalau belum timingnya, dia belum lakukan. Kelihatannya saatnya ujiannya sudah akan berakhir sebentar lagi ya, Kiai ya. Ya. Dan baru kita akan sampai ke sana. Angga, ini yang ada di dalam tudung saji ini apa sebenarnya? Ini ayam betutu. Ya. Rasanya pedas. Ini asalnya dari Banyuwangi. Oh, ini orang Banyuwangi nih. Wah. Pas. Antara Banyuwangi dan Bali itu. Ustadz Ahmad Afif ini orang Banyuwangi. Jadi ya menikmati khas Banyuwangi. Ya, gitu ya Ustaz Afif ya. Sekarang silakan dibuka dulu. Nanti kita pengen tahu komentarnya gimana. Silakan. Lo semua. Ya, Ayo. semoga. Nah, Wah, beneran, kirain nggak ada. Kirain zong, ternyata Kirain bener zong. ada. Ayo langsung. Ayo langsung. Ya. Bismillah. Ini Jadi makanannya para asatid itu ya enak-enak begini. Oh, Makanya betah di sini. Masya Allah. Apalagi ada Chef Angga. Waduh. Tapi meskipun makanan enak, dia nasinya nggak boleh banyak-banyak. Sehingga tidak berlebihan. Iya. Makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Bahkan mungkin sangat lapar lagi mas sudah berhenti dia. Soalnya masih sedikit ya. Kayaknya kalau lauknya lebih nggak apa-apa itu. Iya, dicopot dulu, Ustaz.
Iya. Ini sebenarnya malu-malu karena kita liatin dan disuting kan gitu. Kalau nggak diliatin langsung habis itu. Ayo, Ustaz. Ayo, Pak Don. Memang menyaksikan. iya, menyaksikan. Dan memang hanya 3. Iya. Masya Allah. Kita lihat ekspresi satu-satu. Tolong kamera diperlihatkan. Wajahnya masing-masing. Waduh, luar biasa kelihatannya nih. Wah, kayaknya besok perlu diulang lagi, Putri. Kayaknya perlu ini. Ya, alhamdulillah. Habisin. Kira-kira kalau dikasih jempol, berapa banyak jempolnya nih? Lagi penuh ditanya nggak bisa jawab. Aduh, baik. Ya udah kalau gitu, Kiai kita mohon diri dulu. Silakan ini. Jempolnya udah nggak bisa diungkapkan. Chef Angga terima kasih ya. Dan juga para guru, para pengajar nih dari Cendekia Amanah. Mudah-mudahan ya dengan makanan ini tambah berkah kita semua di bulan Ramadan dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode mendatang. Tetap di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren.